Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran IPA. Saya Dewi Witrianti, SPDSI, Guru IPA SMP Negeri 4 Kelari, Kabupaten Karawang, tahun 2022. Kali ini, pada pertemuan 1, untuk kemagnetan dan pemanfaatannya, saya akan menyampaikan konsep kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Untuk pelajaran IPA kelas 9 semester 2 kurikulum 2013. Kompetensi dasar kali ini adalah 3.6 menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Kemudian 4.6 membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik dan atau induksi elektromagnetik. Target belajar kali ini, pertama, dengan membaca dan mengamati gambar, kalian mampu memahami konsep kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Kedua, dengan membaca dan mengamati gambar, kalian mampu memahami penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, melalui kegiatan pembelajaran daring dan luring, Ananda dapat mengembangkan sikap tanggung jawab, kejujuran, dan disiplin. Peran orang tua dan guru. Kalian bisa meminta bantuan dari orang tua dan guru untuk memahami bahan ajar dari guru tentang kegiatan yang akan kalian lakukan. Kemudian, memahami konsep dan gambar yang ada dalam bahan ajar ini jika menemui kesulitan saat mempelajarinya. Menyiapkan media atau alat, bahan, dan sumber belajar yang kalian butuhkan untuk kegiatan pembelajaran setiap hari. Kemudian, menyelesaikan tugas yang diberikan dan menyerahkannya kepada guru sesuai dengan jadwal yang ditentukan, baik secara langsung atau mengirim melalui link yang diberikan. Ayo mulai belajar. Catatan pelaksanaan pembelajaran. Proses belajar dengan menggunakan bahan ajar ini dapat dilakukan dengan, pertama, pembelajaran luring atau belajar mandiri adalah dengan mengerjakan semua aktivitas dalam bahan ajar, kemudian kirimkan file yang sudah terisi kepada guru mata pelajaran melalui Google Formulir, WhatsApp, atau aplikasi pengiriman dokumen lainnya. Kedua, melalui pembelajaran tatap muka atau secara langsung adalah dengan mendiskusikan pertanyaan tersebut bersama teman sekelompokmu dan presentasikan hasilnya kepada kelompok lain dalam diskusi kelas. Ketiga, pembelajaran daring atau tatap muka non-fisik adalah dengan mengerjakan semua aktivitas dalam bahan ajar sebagai bahan diskusi saat pembelajaran daring bersama guru mata pelajaran dan teman-temanmu. Aktivitas belajar yang pertama, petunjuk belajarnya adalah bacalah uraian materi berikut tentang konsep kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Judulnya adalah magnet. Perhatikan foto di samping ini, ada sebuah kulkas dan pada pintunya terdapat stiker juga bentuk animasi yang tertempel di pintu kulkas tersebut. Pernahkah kamu melihat atau bahkan memiliki hiasan-hiasan yang tertempel di kulkas? Pertanyaan selanjutnya, kenapa ya bisa menempel dan tidak jatuh? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, tapi kenapa ketika yang ditempelkan kertas atau kayu, kenapa tidak menempel? Selanjutnya, apakah kalian penasaran? Ayo cari tahu. Apakah kalian sudah tahu jawabannya? Nah, benda yang bisa menempel itu disebut sebagai magnet.
Di bawah ini ada dua gambar, ya. Yang gambar pertama, dalam gambar tersebut ada benda berbentuk huruf U dan huruf I. Satu benda tersebut ada dua warna, merah dan biru. Untuk yang merah ada tulisan N, kemudian yang biru ada tulisan S. Ini artinya North and South. North untuk utara, South itu untuk selatan. Demikian juga yang ini. Seperti huruf I, ada yang merah dan ada yang biru. Ada huruf N pada yang merah dan yang biru huruf S. Ini adalah bentuk magnet, ya. Ada bentuk U dan ada magnet batang. Magnet ini merupakan suatu benda yang dapat menarik benda-benda lain dari bahan tertentu. Contohnya, magnet yang U ini menarik benda, yaitu paku, berasal dari bahan besi. Seperti yang dijelaskan pada slide sebelumnya, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub yang senama bila didekatkan akan saling tolak-menolak. Sedangkan kutub-kutub yang berbeda nama bila didekatkan akan saling tarik-menarik. Contohnya seperti gambar berikut di bawah ini. Untuk yang atas, ketika magnet pada kutub U didekatkan dengan magnet yang lain pada kutub S, maka itu akan terjadi tarik-menarik. Yang kedua, ketika dua batang didekatkan dan saling berhadapan antara kutub utara dengan kutub utara, maka dia akan tolak-menolak. Bagaimanakah cara membuat magnet? Pertama, pada gambar ini ada sebuah benda yang terbuat dari besi, ada dua titik A dan B. Kemudian, kita akan membuat magnet dengan cara menggosok magnet. Pertama, digosok dengan arah yang tetap, seperti ini ya. Jadi, perhatikan tanda panahnya, dia tidak akan berubah ya. Searah begitu ya, menggosok dengan arah yang tetap atau dengan arah yang sama. Ujung batang besi yang pertama kali digosok akan memiliki kutub magnet yang menggosoknya. Misalnya pada gambar kutub ujung B akan menjadi kutub selatan karena dia digosok oleh kutub magnet yang selatan. Cara membuat magnet yang kedua adalah induksi atau mendekatkan magnet. Pertama, sifat magnet menunjukkan bahwa magnet akan saling tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan. Pada gambar, ujung B ini ya akan menjadi kutub utara. Disimpulkan, ujung besi atau baja berdekatan dengan kutub magnet, batang yang akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet induksinya. Cara membuat magnet yang ketiga adalah melilitkan kawat berarus listrik searah atau elektromagnetik. Terlihat pada gambar di sini ada inti besi, ya. Inti besi ini diberi lilitan kawat dan di sini akan menghasilkan magnet apabila disambungkan dengan sumber tegangan. Pertama, caranya adalah magnet yang dibuat dengan cara demikian disebut elektromagnetik. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Perhatikan berdasarkan gambar, jika arah arus searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan dan ujung B akan menjadi kutub utara.
Konsep selanjutnya adalah induksi elektromagnetik, yaitu perubahan medan magnet dapat menghasilkan listrik. Arus listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Faktor yang mempengaruhi induksi elektromagnetik adalah besarnya magnet, banyaknya lilitan, dan perubahan kecepatan. Sekarang kita pahami konsep penerapan induksi elektromagnetik. Masih ingatkah kamu bahwa listrik sebelum dialirkan ke rumah-rumah penduduk, tegangan listrik dari PLN harus diturunkan? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menurunkan atau menaikkan tegangan listrik? Nah, salah satu caranya adalah dengan menggunakan transformator. Transformator dibagi menjadi dua jenis, yaitu transformator step down untuk menurunkan tegangan listrik dan transformator step up untuk menaikkan tegangan listrik, seperti di gambar ini. Ya. Yang ini untuk step down dan yang step up di sebelahnya. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada inti besi yang dililit oleh kawat. Di sini akan menghasilkan WP sama dengan WS. Energi ya. Nah, WP ini rumusnya adalah VP kali kuat arus P dikali waktu. Kemudian sama dengan Vs dikali Is dikali T. Maka ini akan menghasilkan seperti ini. Vp dibandingkan dengan Vs sama dengan Is dibandingkan dengan Ip. Maka Is dibandingkan dengan Ip sama dengan Vp dibandingkan dengan Vs sama dengan Np dibandingkan dengan Ns. Keterangannya, W adalah energi primer, Wp, ya. Ws adalah energi sekunder, Ip adalah arus primer, Is adalah arus sekunder, dan Np adalah jumlah lilitan primer, Ns jumlah lilitan sekunder, Vp adalah tegangan primer, dan Vs adalah tegangan sekunder. Mohon dicermati rumus ini ya. Rumus yang ini transformator. Nanti akan ada soal untuk perhitungan tentang transformator ini. Pada kenyataannya, tidak pernah dapat dibuat transformator dengan efisiensi sebesar 100%, karena biasanya yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Perhitungannya adalah efisiensi trafo dengan simbol huruf N ini kakinya lebih panjang 1, jadi P out dibandingkan dengan P in kali 100% atau dengan rumus efisiensi trafo itu tegangan sekunder dikali kuat arus sekunder dibagi tegangan primer dikali kuat arus primer dikali 100%. Tugas pertama. Gambar berikut menunjukkan apa yang akan terjadi pada tiga magnet ketika magnet tersebut diletakkan berdekatan pada sebuah pensil. Magnet X dan Y bergerak sampai bersentuhan, tapi magnet Y dan Z tetap berpisah. Pertanyaannya, A. Jelaskan mengapa magnet X dan Y dapat bersentuhan. B. Jelaskan mengapa magnet Y dan Z tetap terpisah. Tugas kedua, sebuah transformator memiliki 300 lilitan primer dan 30 lilitan sekunder.
Jika tegangan pada lilitan primer adalah 220 volt, perhatikan gambar ya, ini tadi yang 300 lilitan itu adalah yang primer. Kemudian yang lilitan sekunder itu 30 dan tegangannya adalah 220 volt. Nah, pertanyaannya, tentukan tegangan pada lilitan sekunder. Jadi, ini yang dicari ya, pada Vs. Nah, kemudian B, jika arus listrik yang mengalir pada lilitan primer 0,5 mA, berapakah arus listrik yang mengalir pada lilitan sekunder? Kemudian yang C, berapakah efisiensi transformatornya? Dan D, jenis transformatornya apa? Demikianlah pembelajaran pada pertemuan 1 untuk kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Seluruhnya terdapat 5 pertemuan untuk kemagnetan dan induksi elektromagnetik ini. Silahkan tugas 1 dan 2 dikerjakan di buku tulisnya masing-masing, dan ketika saya minta, pekerjaannya sudah selesai dikerjakan. Terima kasih, sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Untuk yang kedua adalah pertemuan yang kedua tentang pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi.